Sekarang kalau mau kita bermain bersama, kita berbagi. Kita ajari anak untuk berbagi. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk orang tua. Biasanya orang tua membela anaknya sendiri. Oh ini tadi, enggak ini tadi seperti ini, nah, enggak. Padahal kita enggak tahu gitu. Tapi yang jelas kalau kita usahakan untuk anak-anak bermain gadget, itu yang jelas motorik halusnya pasti bermasalah. Pertanyaan kami selanjutnya, tips cara mendidik anak zaman old dan zaman now. Saya zaman old dulu serba tradisional, Ibu. Serba tradisional seperti main layang-layangan, seperti main bola, kelereng, main jual-jualan dan semacamnya. Sepertinya sekarang sudah mulai hilang, Ibu, karena dengan adanya gadget. Ambil contoh HP, televisi, komputer dan semacamnya. Bagaimana cara untuk mengatasi itu, Ibu? Karena memang saya yakin ada hal positif negatifnya. Terima kasih untuk tentang gadget. Yang jelas kita tidak akan bisa menghindari, karena itu adalah sesuatu alat teknologi yang harus kita ikuti dan harus kita jalani. Nah, kita sebagai orang tua kalau kita bermain gadget kepada anak, kita harus kita dampingi. Bagaimana dengan kesehatan? Kesehatan nomor sekian, tapi yang jelas kita harus kita dampingi untuk permainan gadget anak. Karena apa? Begitu kita paketan ada anak gadget itu tinggal gesek, tinggal mencet. Nah, ketika kita gesek dan kita pencet, itu pasti akan muncul sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru yang tidak pernah dilihat anak dan yang tidak pernah dilakukan oleh anak, itu pasti akan ditiru. Itu yang pertama. Terus bagaimana dengan gadget? Boleh nggak untuk anak-anak? Harus boleh, tetap boleh. Tetapi ya itu kita harus mendampingi. Tidak kita lepas dash, kita kasih gadget biar anak diem, biar dia main sendiri. Bukan seperti itu. Karena dia tidak paham apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita lakukan. Gadget pasti harus didampingi oleh orang tua. Jadi kita tidak semata-mata anak-anak bermain gadget sendiri, kita bermain gadget sendiri, enggak, tetapi harus didampingi. Kita tahu bahwa gadget ini adalah mengandung sinar inframerah, yang itu akan merusak sistem susunan mata di saraf. Apalagi anak-anak, sistem susunan saraf mata itu masih belum kuat, masih perlu masih perlu proses. Mungkin kita aja kalau sudah terlalu banyak di depan laptop, di dalam HP, itu aja mata kita panas, apalagi anak-anak. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang yang akan ditimbulkan oleh gadget. Itu adalah virus, dan virus itu masih belum ada obatnya. Cuman dokter mengatakan bahwa dia terlalu capek, terlalu lelah matanya. Jadi sistem susunan saraf akhirnya pembuluh darahnya pecah kalau memang matanya merah. Jadi kita tidak bisa menghindari gadget untuk permainan anak-anak, tetapi kita tetap mengenalkan permainan anak-anak pada permainan tradisional. Misalnya main balok, main bekel, itu aja kita bisa bermain matematika di sana. Misalnya bekel, ada bentuk, ada jumlah, itu kita tanyakan. Jadi permainan tradisional pun harus kita dampingi untuk anak-anak. Jadi tidak bisa kita lepas sendiri. Apalagi anak-anak biasanya tidak bisa untuk bermain kelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Makanya ketika anak-anak bermain kelompok, ketika dia berebut, ketika kita tahu, kita sebagai guru ataupun orang tua, bukan kamu yang salah, itu punya temanmu, tetapi kita, yuk sekarang kalau mau kita bermain bersama, kita berbagi. Kita ajari anak untuk berbagi. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk orang tua. Biasanya orang tua membela anaknya sendiri. Oh ini tadi, enggak ini tadi seperti ini, nah, enggak. Padahal kita enggak tahu gitu loh. Padahal permasalahannya anak-anak ketika dia bermain, ya itu selesai ya sudah. Dia nangis, selesai nangis ya sudah, kembali lagi gitu loh. Nah, Bu, di gadget itu kan ada pewarna, ada, monggo enggak masalah. Tetapi yang jelas kalau kita usahakan untuk anak-anak bermain gadget, itu yang jelas motorik halusnya pasti bermasalah.
cara pegang pensilnya, cara pegang krayonnya, ini sangat bermasalah. Kekuatan di dalam jari-jari anak itu sangat minim. Itu. Makanya kenapa kok harus ada permainan tradisional, main bekel untuk menjimpit, untuk meremas dan lain sebagainya. Nah, iya harus dihidupkan kembali, Bu. Tapi bagaimana dengan gadget yang ada? Gadget yang ada itu adalah sebagai apa ya? Sebagai tolok ukur kita untuk orang tua yang pekerjaannya terlalu sibuk. Istilahnya, biar anakku tak kasih HP, biar dia bermain, biar enak, biar selesai. Itu menurut dia. Tetapi sebetulnya itu tidak selesai, akan menjadi permasalahan-permasalahan